Ya, ada peribahasa yang mengatakan you are what you are thinking. Kalau dalam peribahasa Prancis yang saya ingat itu, je pense donc je suis. Oke. Saya berpikir maka saya ada. Oh. Jadi ini yang akan kita bahas, bagaimana membuat pikiran kita lebih positif so we can get the success or something. Yes, definitely you're right. Dan itu yang kita akan bahas lagi. Tadi kalau kita ngomongin tadi kepotong di Sebab hukum akibat, sebab ya. akibat. Iya. Contoh kecil aja Mas dari hukum sebab akibat itu seperti apa? Ya, sebetulnya misalnya seperti ini ya, kita punya doa tertentu gitu kan. Nah, doa itu adalah sebuah komitmen atau afirmasi. Oke. Kita akan melakukan apa gitu. Tapi kalau kita misalnya kita tidak melakukan yang seharusnya dilakukan untuk perwujudan doa itu, ya mana mungkin gitu. Oke. Karena doa bukan sebagai sebuah sebab gitu kan. Dia hanya sebuah niat saja. Nah, kalau misalnya kita mau mewujudkan sesuatu, harus ada tindakan-tindakan tertentu. Oke. Jadi kalau misalnya saya mau jadi pembicara yang handal, berarti saya harus punya pikiran yang sistematis misalnya kan. Karena buat apa jadi pembicara misalnya, tapi pikiran kita kesana kemari nggak karuan gitu kan. Seperti orang yang nongkrong di jalanan saja gitu. Terus kemudian juga cara berbicaranya juga harus seperti apa gitu kan. Body language juga kita harus pelajari gitu. Nah, ini adalah sebab-sebab yang menyebabkan nanti orang pada akhirnya menjadi misalnya pembicara yang baik gitu kan, yang handal gitu. Jadi hampir semua hal sebetulnya ada syarat-syaratnya gitu kan. Istilahnya sebab itu kan syarat. Bahwa yang namanya misalnya orang yang cerdas tidak mungkin cerdas bawaan. Apalagi misalnya cerdas yang berbasis hafalan. Tapi katanya ada loh orang yang terlahir sudah cerdas gitu. Iya, jadi atau yang IQ-nya tinggi mungkin. Ini sebetulnya bukan ini hanya kesesuaian saja bahwa misalnya bakat dia itu sesuai dengan pelajaran atau pengetahuan yang sedang dia lakukan. Tapi misalnya kayak orang hukum, sarjana hukum, dia memang harus menghafal. Karena nggak mungkin pasal itu dibayangkan gitu kan. Bahwa misalnya pasal sekian dari undang-undang apa, kemudian hanya dibayangkan begitu saja. Tidak mungkin gitu. Dia pasti harus menghafalkannya. Iya. Nextnya itu adalah setelah tadi kita hukum sebab akibat, hukum selanjutnya itu hukum kepercayaan. Mas. Iya. Ini apa maksudnya Mas? Jadi apapun yang kita percayai pada akhirnya nanti akan menjadi kenyataan. Oke. Gitu kan. What you think, it's what you get. What gitu. you believe, ya. What you believe. What we see. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan tuh jadi kepercayaan kita loh Mas. Iya, betul. Nah, sekarang kan problemnya adalah kepercayaan apa yang sudah tertanam di setiap orang. Gitu. Bahwa kepercayaan itu kan berubah. Oke. Tetapi misalnya ada kepercayaan-kepercayaan dari masa waktu tertentu itu yang sulit sekali kita rubah. Nah, sebetulnya kan pembelajaran itu jarang sekali merubah seseorang. Gitu kan. Jadi misalnya bahwa kita percaya bahwa kita dari golongan orang yang tidak mampu, kemudian pada akhirnya seumur hidup akan seperti itu. Itu kepercayaan. Nah, karena kita kepercayaan, tidak mungkin saya maju. Tidak mungkin saya beranjak dari tipe kehidupan seperti ini. Nah, itu akan menjadi kenyataan. Iya, iya. Jadi sebenarnya itu kepercayaan yang saya tidak mungkin bisa kaya, saya tidak mungkin bisa terkenal, itu justru penghambat kita ya. Iya, jadi itu yang harus misalnya kita selesaikan dulu di dalam gitu kan. Jadi kalau dalam ilmu motivasi misalnya kayak hipnotis sendiri aja ya. Hipnotis itu sebetulnya memasukkan sugesti bahwa apa yang kamu percayai selama ini mungkin keliru, mungkin salah gitu kan. Karena kan kita dalam diri ini udah punya stereotip, kita sudah punya generalisasi misalnya. Generalisasi yang kita kemarin kan sudah bicara dengan dalam tema yang have a nice know gitu. Bahwa hidup kita ini dipengaruhi oleh kebanyakan kata tidak gitu. Karena orang sampai 20 tahun itu sudah 20.000 menerima kata penolakan. Bayangkan coba, hidup dengan penolakan seperti itu berarti kepercayaan apa yang akan kita jalankan di berarti dunia itu ini. semua harus di-manage dari dalam ya. Betul, how we manage ourselves to present into others' lives and publics. Iya, nah sekarang ada posisi besarnya nih. Dalam membicarakan kepercayaan ini. Yang pertama adalah kepercayaan bahwa dunia ini atau hidup ini murah hati. Terus kemudian ada kebalikannya, yaitu bahwa hidup ini dengki pada kita. Gitu. Itu dua itu ya.